Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Isna, NIM saya 2414673. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Abdiyatama. Akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dalam bentuk video dengan dosen pengampunya Bapak Ilham. Baik, judul dari presentasi saya hari ini adalah Asas Kewarganegaraan dan Identitas Digital antara Ius-Soli dan Ius-Data. Selanjutnya, latar belakangnya, di era digital saat ini, identitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh tempat lahir atau biasa disebut Ius-Soli atau keturunan Ius Sanguinis, tetapi juga oleh aktivitas dan jejak digital. Munculnya konsep Ius Data menjelaskan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak kewarganegaraan di dunia maya. Hal ini menuntut kita untuk memahami kewarganegaraan tidak hanya secara fisik, tapi juga secara digital. Selanjutnya, ada asas kewarganegaraan, yaitu Ius-Soli yang berdasarkan tempat lahir dan Ius Sanguinis yang berdasarkan keturunan. Dalam menentukan kewarganegaraan, yang dikenal dua asas utama ini yaitu Ius-Soli sama Ius Sanguinis tadi. Pertama, Ius-Soli adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Misalnya, jika seorang lahir di Amerika Serikat nih, maka dia ini otomatis akan menjadi warga negara Amerika Serikat meskipun orang tuanya bukan warga negara di sana. Yang kedua, ada Ius Sanguinis. Jadi Ius Sanguinis ini adalah asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Jadi misalnya ada seseorang lahir dari orang tua yang warga negara Indonesia, maka dia akan dianggap sebagai WNI meskipun dia ini lahir di luar negeri. Contoh, dia lahir di Malaysia, asal orang tuanya tuh kan dari Indonesia, orang tuanya ini merantau mungkin ke Malaysia, jadi pas melahirkannya tuh di Malaysia. Jadi anak yang tadi lahir itu adalah WNI gitu. Jadi di Indonesia sendiri kita menganut asas Ius Sanguinis, artinya kewarganegaraan ditentukan dari garis keturunan, bukan dari tempat lahirnya. Selanjutnya ada identitas digital. Apa aja identitas digital? Jadi identitas digital ini dia mencakup akun media sosial, data pribadi, riwayat pencarian, sama aktivitas online lainnya. Jadi, selain identitas fisik, saat ini kita juga memiliki identitas digital seperti yang saya sebutkan tadi. Data pribadi, ada riwayat pencarian, aktivitas online, akun media sosial. Semua informasi ini dia akan membentuk citra diri kita di dunia digital. Apa yang kita bagikan, apa yang kita cari, atau apa yang kita sukai secara online, itu semua akan menjadi bagian dari bagaimana orang lain melihat kita di internet gitu. Maka karena itu penting sekali bagi kita untuk melindungi identitas digital kita dari penyalahan gunaan seperti pencurian data atau penipuan identitas, karena sekarang banyak sekali orang yang mencuri identitas orang lewat internet gitu. Jadi kita ini harus lebih sadar terhadap jejak digital yang kita tinggalkan setiap hari. Selanjutnya juga ada di konsep Ius Data. Sekarang kita masuk ke konsep Ius Data, yaitu hak individu atas data digital pribadinya. Konsep ini menjadi penting. Penting karena apa? Karena setiap aktivitas kita di dunia digital selalu meninggalkan jejak data. Apapun yang kita buat di dunia digital akan selalu ada bekasnya. Seperti hak mengakses dan mengontrol data, menolak penyalahgunaan oleh pihak ketiga, perlindungan terhadap pelanggaran privasi. Jadi Ius Data ini dia sangat penting untuk menjaga keamanan identitas digital seseorang. Jadi dengan adanya Ius Data, kita sebagai pengguna internet berhak tahu siapa yang mengakses data kita, untuk apa digunakan data kita itu, dan berhak menolak jika itu merugikan pihak kita gitu. Jadi Ius Data sangat penting untuk menjaga keamanan identitas digital kita
agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, kita masuk ke perbandingan ius soli dan ius data. Berikut ini adalah perbandingan antara ius soli dan ius data yang mencerminkan bagaimana konsep kewarganegaraan telah berkembang dari dunia fisik ke dunia digital. Yang pertama, ius soli. Ia adalah hak kewarganegaraan yang diberikan berdasarkan tempat lahir. Sedangkan ius data, dia adalah hak seseorang atas identitas dan datanya, data pribadi di dunia digital. Ini mencakup hak untuk mengakses, mengontrol, dan melindungi data-data kita dari penyalahgunaan. Kalau ius soli berbicara tentang lokasi fisik, kelahiran, maka ius data ini dia berbicara tentang jejak digital yang kita tinggalkan setiap hari. Setiap hari yang kita gunakan itu akan meninggalkan jejak, seperti akun media sosial, data pribadi, dan aktivitas online kita lain-lainnya. Keduanya ini dia sama-sama penting nih, ius soli sama ius data nih. Sama-sama penting. Ius soli ini untuk menentukan status kewarganegaraan fisik, misalnya tempat lahir tadi, dan ius data ini untuk melindungi identitas kita di dunia digital, di ruang digital gitu. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari yang sudah kita bahas tadi, muncullah satu kesimpulan. Kewarganegaraan kini tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Selain ius soli dan ius sanguinis, muncul konsep ius data yang menekankan pentingnya hak atas identitas digital. Untuk kita, perlu menjaga data pribadi dan meningkatkan literasi digital agar menjadi warga negara yang cerdas, baik secara fisik maupun digital. Itulah sebabnya kita semua perlu waspada dalam menjaga data pribadi kita. Tidak hanya itu, kita juga harus terus meningkatkan literasi digital agar bisa menjadi warga negara yang cerdas. Bukan hanya secara fisik kita, tetapi juga secara digital. Apalagi dengan dunia yang sekarang semuanya serba digital. Dengan begitu, kita ini tidak hanya aman di dunia nyata, tapi juga terlindungi di dunia maya. Baik, sekianlah presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kurangnya, mungkin ada banyak kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.